Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah pengunjungan sabda dalam ibadah khusus di Sabtu Sunyi ini kita akan mengawalinya dengan berdoa memohon pertolongan Tuhan Allah dalam Roh Kudus supaya kita mampu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus, dalam Roh Kudus, tolonglah kami menghayati sabda-Mu dalam ziarah iman kami, merefleksikan Sabtu Sunyi. Tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukannya juga dengan baik dan benar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan sabda dalam ibadah Sabtu Sunyi terambil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian berita kita. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di Bukit Batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat ini berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagi. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Demikian bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tersapa oleh channel ini, karena dikaji Wono untuk Sabtu Sunyi rekaman online menggunakan YouTube. Tema refleksi sabda di Sabtu Sunyi ini adalah merespon duka, melanjutkan karya. Sekali lagi, merespon duka, melanjutkan karya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, duka bagi makhluk yang namanya manusia adalah sesuatu yang wajar, yang lumrah. Siapapun itu pernah mengalaminya, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tetapi cara merespon duka berbeda-beda. Anak kecil menangis dan bersedia. Orang dewasa bisa menangis, bisa lebih ekspresif. Tapi yang jelas, salah satu kelebihan manusia dibandingkan ciptaan yang lain adalah rasa. Dan rasa itu yang juga sampai pada yang namanya duka. Kalau dalam Sabtu Sunyi kita merefleksikan sabda, merespon duka, melanjutkan karya, kita akan belajar paling tidak dari 3 atau 4 tokoh dalam bacaan Matius 27 ayat 57 sampai 60. Cerita ini terjadi secara tuntas setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalib, lalu mati, dikuburkan. Ini mendekati ending. Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan.
Nah, bagaimana para murid atau orang-orang di sekitar penyaliban, di sekitar kematian Tuhan Yesus merespon itu? Yang pertama, para murid, para sahabat, keluarga pasti merasakan duka. Di antara para murid itu, meskipun tidak masuk dalam Perintah Rasul, ada Yusuf dari Arimatea yang kemudian populer dengan nama Yusuf Arimatea. Dia merespon duka kehilangan guru abunya dengan cara berkomunikasi dengan sang penguasa, meminta izin untuk memakamkan atau menempatkan jenazah Yesus di pemakaman pribadi. Dia orang kaya, makannya baru saja dipakai dan nampaknya mahal. Itu respon Yusuf Arimatea yang memberikan semuanya, nomor satu untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, adalah respon para perempuan di sekitar Tuhan Yesus. Mereka merasakan kedukaan, kehilangan, merasakan kesedihan yang luar biasa. Di situ ada Maria, ada Yohana, baik Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Maria Ibu Yesus. Mereka semua merasakan kedukaan. Hati mereka hancur luluh lantak. Ketika perempuan ini punya duka dengan latar yang berbeda. Ibu Maria, Ibu Yesus pasti kedukaan seorang ibu. Saya tidak bisa bayangkan seorang ibu menyaksikan anak yang dikasihi disiksa. Kedukaan Maria Ibu Yakobus juga berbeda karena latar belakangnya. Ada pengharapan jika Yesus menjadi sang Mesias politis, kedua anaknya akan menjadi tokoh penting kanan dan kiri Yesus. Lalu kedukaan Maria Magdalena, nampaknya ini kedukaan sebagai perempuan muda dengan sosok Yesus yang manusia sebagai lelaki muda. Alkitab tidak ada yang menjelaskan kisah relasi mereka, tapi dari cerita Alkitab bisa ditebak, diperkirakan ada relasi istimewa di antara mereka berdua. Nah, mereka duka, merasakan duka, hancur dulu hati mereka, dan mereka meresponnya dengan menjagai kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Yusuf dari Arimatea merespon dengan cara menurunkan Maria, memohon izin dan menempatkan mayat Yesus di tempat yang istimewa. Para perempuan kecintaannya belum turun, meskipun pengharapan mereka belum lantas, tetap berjaga di depan. Nah, yang ketiga, respon dari pemimpin agama kaum Sanhedrin. Meskipun mereka yang menangkap, menghukum, menghakimi, tetapi mereka belum puas. Dan ada sebuah ingatan yang menjadikan mereka khawatir. Tuhan, ketika si penyesat itu hidup, dia pernah ngomong bahwa pada dia ketiga dia akan mati. Maka saya takut jangan-jangan muridnya mengambil lalu berceritakan kepada saya, lalu sempurna penyesat. Nah, ketakutan orang-orang yang merasa terancam posisinya bisa berakibat kematian Tuhan Yesus. Salah satunya adalah lahir dari ketakutan, sebuah kenyamanan yang terkait. Oleh karena itu gereja juga harus hati-hati, pribadi, keluarga, komunitas. Kalau ada yang sudah merasa nyaman dan kemudian tidak mau terganggu kenyamanannya, maka dia akan marah. Ini yang dilakukan oleh para imam kepala. Lalu yang keempat, respon Pilatus. Merasa tidak punya urusan dengan kepentingan, Pilatus menyetujui apa yang menjadi permohonan para imam, para pemimpin negara.
Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah tubuh itu sebaik-baiknya. Pilatus tidak begitu berpikir tentang hal lain, yang jelas apa yang dimintakan rakyat dan lakukan, orang yang tidak bersalah yang dimintakan hukum sudah. Setelah itu nampaknya Pilatus, I don't care, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 4 sosok, 4 tokoh yang merespon kedukaan pasca kematian Tuhan Yesus. Dua-duanya berbeda. Pihak yang satu, Yusuf Arimatia dan para perempuan, merespon dengan cinta yang sejati. Sementara dua pihak lainnya merespon dengan tak peduli dan benci yang diikuti dengan ketakutan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, khusus yang tersangkut channel ini, bagaimana kita merespon kematian Tuhan? Mari kita bayangkan saat ini seperti para murid setelah atau 1 hari setelah pemakaman Tuhan Yesus. Bagaimana gundah gulananya Tuhan Yesus, bagaimana gundah gulananya para murid, para perempuan, para sahabat, para kerabat ketika pengharapan mereka hancur. Mereka lupa kata-kata Tuhan Yesus, mereka lupa janji Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga. Untuk saudara-saudaraku semua, ketika menghadapi situasi buruk dalam perspektif manusia, kacau, merasa takut, ancaman luar biasa, merasa khawatir akan hari esok, ingat cerita satu sini. Puncak kedukaan para murid, keluarga, kerabat Tuhan Yesus hanya sampai satu sini, karena minggunya Yesus. Oleh karena itu, mari belajar merespon suasana duka dengan tindakan-tindakan positif. Hempaskan ketakutan, kalahkan kekhawatiran, usir kecurigaan. Mentalitas para pemimpin agama Yahudi harus kita sadari dan kita hindari. Demikian pula mentalitas Pilatus yang tidak peduli. Maka mari kita meneladani mentalitas Yusuf dari Arimatia yang memberikan yang utama, yang nomor 1 untuk Tuhan Yesus. Dan juga mentalitas para perempuan yang terus setia meskipun pengharapan itu nampaknya semakin redup dalam pemahaman mereka. Selamat merespon duka dengan terus berkarya. Tuhan memberkati.